Alhamdulillah, semua alhamdulillah dulur Al-Victor. Semoga di pagi hari ini kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ditampahkan iman kita, ihsan kita, dan diberikan kekuatan keistiqomahan dalam mengaji di Fajar Syiar Al-Victor. Dulur, pada pagi yang penuh barokah ini kita akan mengaji dalam kajian Ngaji Panguripan yang biasanya diampu oleh guru kita Bapak Romo Kiai Haji Muhammad Imam Hambali. Namun beliau masih dalam keadaan perjalanan untuk menunaikan haji. Oleh karena itu akan digantikan langsung oleh badal beliau yang tak lain adalah Bapak Kiai Haji Muhammad Ikhwan MSI MPDI. Beliau adalah dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dan juga staf pengajar di Al Jihad Surabaya. Dan juga beliau adalah seorang dai muda, cendekiawan dengan banyak wawasan dan juga jam terbang yang sangat tinggi. Anda bisa ikuti kajian pada pagi hari ini dulu melalui live streaming Instagram Radio Al-Victor dan aplikasi streaming Radio Al-Victor yang telah tersedia di Play Store. Anda juga nanti berkesempatan untuk bergabung di 081 234 939390. Baik dulur Al-Victor, beliau juga sudah hadir di studio. Mari kita sapa beliau bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat hari ini, Yai. Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Masya Allah. Sehat. Masih sehat. Bagaimana keadaan pondok pesantren dan juga Al Jihad, program-program Jihad, Yai, semuanya? Ya, alhamdulillah semuanya diparingi lancar sama Allah. Kegiatan-kegiatan masih tetap seperti biasanya. Masih tetap seperti biasanya, Ji. Masya Allah. Kulluhum jami'an sehat walafiat juga, Yai, di sana, Ji. Sehat walafiat. Masya Allah. Ji, suaranya agak kecil, Yai. Oh, kecil lagi. Kurang dekat mungkin. Ji. Tes. Ji, kurang dekat. Oke. Siap. Nah, sampun. Alhamdulillah. Yai, sebelum kita mulai ngaji kita mungkin ada informasi yang akan dibagikan terlebih dahulu mungkin. Yang pertama Romo Yai Muhammad Imam Hambali menyampaikan salam kepada panjenengan semuanya selaku keluarga besar Ngaji Panguripan, keluarga besar Yayasan Al Jihad Surabaya. Masya Allah. Dan beliau alhamdulillah tadi malam waktu Indonesia habis maghrib di sana, insya Allah beliau sudah berangkat ke Arafah. Karena hari ini jadwalnya wukuf di Padang Arafah. Ya Allah. Dan haji itu ya Arafah itu. Arafahnya ya. Arafah itu. Makanya nggak boleh ditinggalkan Arafah itu. Orang sakit nemeni kaya opo ya tetap harus didatangkan ke Arafah. Masya Allah. Misalnya kayak so melaku, gak bisa apapun lagi, yaitu dibawa ambulan walaupun sebentar, yang penting ia datang ke Arafah. Arafahnya. Karena hajinya itu ya Arafah, al-hajju Arafah. Dan beliau alhamdulillah Romo Yai Imam beserta semua jamaah haji Prian Mekah sudah berada di Padang Arafah. Alhamdulillah. Jadi nanti akan melakukan wukuf dan beliau akan mendoakan panjenengan semuanya. Amin. Masya Allah. Masya Allah. Dan banter-banter itu itu ya di tanah lapang Padang Arafah itu. Gitu. Wah, bahasane donga wis kano hijabe dikabulno sama Allah. Makanya beliau titip salam dan mendoakan panjenengan semuanya begitu. Alhamdulillah. Dan untuk batal haji sudah tidak bisa menerima. Sudah tidak bisa menerima lagi. Tapi beliau pesan barangkali panjenengan ada yang mau berkurban lewat pondok pesantren Al Jihad Surabaya masih bisa. Karena kan hari raya baru besok atau lusa.
Lusa 2 hari ya. Rebo atau Kamis. Kamisnya. Masya Allah, Indonesia ini barokah tok. Rio ya ping pindho. Idul Adha, Idul Fitri kan 2 kali. 2 kali. Poso Arafah ya 2 dino. Nggak ada di negara lain kecuali Indonesia. Ya Allah. Itu saking barokah. Nggih, Masya Allah. Perbedaan ini barokah berarti. Nggih betul. Barokah. Idul Adha kan 1 kali, Indonesia 2 kali. Coba. Iya sing mumet malaikate. Iki ya opo arek-arek iki ngono. Allah. Kan itu rahmat barokah. Masyaallah. Nggih, monggo yang mau kurban lewat Pondok Al Jihad bisa menghubungi nomor yayasan atau kantor di 8344 100 8433 100 kuali nih kok. 8433 100. Atau mungkin bisa ke nomor saya 081 331 301 110 081 331 301 110. Nggih, barangkali ada yang mau nitip kurban. Untuk biayanya berapa ya? Untuk sapi 21 juta ya. Untuk kambing 3 juta. 3. Nggih, nek PT Al Jihad belum menerima. Allah. Mane PT guru loro pisan. Nggih, jadi itu dulur-dulur semua. Mudah-mudahan kita semua dan seluruh keluarga kita ditakdir oleh Allah bisa ibadah di tanah suci Makkah, Madinah. Amin ya rabbal alamin. Nggih, begitu Mas Isyar. Matur sembah nuwun informasinya Yai. Ya, baik dulur Victor. Yai, untuk hari ini kita akan ngaji dengan topik nopo Yai? 3 karakter kemuliaan keluarga Nabi Ibrahim. Masya Allah. Baik dulur Victor, mari kita simak bersama-sama kajian pada pagi hari ini. Monggo silakan Yai. Alhamdulillahi wa kafa, usalli wa usallimu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'du. Hadratal Karim Mas Ishak yang sangat kami muliakan, dulur-dulur semua dimanapun panjenengan berada, mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Dan selamanya dibarokai Allah. Amin ya rabbal alamin. Nggih, ini mendekati Idul Adha, suasana haji. Saya ingin tabarukan pada kemuliaan derajat keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Dan betul-betul sangat terasa suasana haji itu. Yang sudah pernah ke sana, Masya Allah, kangen nih itu sampai ubun-ubun. Sini nih wis nangis tok. Orang di sana itu sampai bisa ibadah ke sana. Nah, karena sebenarnya tujuan yang sangat luar biasa besar dari kita nyambut gawe, golek duit, ya bisa ibadah haji itu. Jalan syukur gawe mangan mawon. Melayune ya nang WC. Tapi ibadah haji bisa munajat di padang Arafah itu Masya Allah. Itu cita-cita. Kesempatan yang sangat luar biasa. Makanya semua itu kan nggak terlepas dari kisah perjalanan hidup keluarga Nabi Ibrahim. Makanya kita tabarukan pagi ini terkait dengan kemuliaan keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Di dalam Al-Quran Allah itu dawuh, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Itu surat Al-Mumtahanah ayat 4. Sungguh ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Artinya keluarganya. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah untuk beruswah, meneladani
Nabi Ibrahim dan keluarganya dalam konteks ketaatan dan ibadahnya kepada Allah. Masya Allah. Bagaimana karakter kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang pertama, tipikal keluarga Nabi Ibrahim itu adalah para hamba yang totalitas di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Jadi nggih, porsine iku wis maksimal 100%, nggak ada yang dikurangi. Nabi Ibrahim itu kalau dapat perintah ya 100% itu dilakukan perintah itu. Kalau kita ini kan sering ngurangi. Kita. Masya Allah. Ya Allah, sholat ono rawatib hilang rawatib. Enten sholat duha hilang. Apalagi sholat halu ucul merosot. Capek ngantuk. Ya Allah, kongkon sodako padahal duitnya wak, ya paling berapa gitu dong. Jadi sering nggak 100%. Tapi kalau Nabi Ibrahim dan keluarganya itu totalitas 100%, nggak ada yang dikurangi. Makanya itu menjadi satu sebab Allah memuliakan derajat keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Mana buktinya? Banyak. Di antaranya satu, Nabi Ibrahim itu ketika diperintahkan oleh Allah menempatkan Ibu Hajar dan anaknya Nabi Ismail di Makkah, itu dilakukan. Padahal saat itu Mekah gak ono wong balas. Gak ada tanaman yang bisa tumbuh di Mekah, gak ada. Di dekat Ka'bah itu loh, gak ada, tanah tandus. Tandus, Masya Allah. Ibu Hajar. Dan saat itu Nabi Ismail masih kecil, sih bayi. Karena perintahnya Allah itu dibawa ke situ dan ditinggal sana Nabi Ibrahim. Makanya dalam Al-Quran ada ayat mengatakan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, kan begitu. Ya Allah, aku tempatkan sebagian keluargaku di tanah haram ini, dekat rumahmu Baitullah, di mana tempat itu nggak ada tumbuhan satupun, bahasanya nggak gersang, nggak ada sumber makanan, sumber air gitu. Dan itu dilakukan sama Nabi Ibrahim. Coba. Ya tentu kondisi seperti itu nggih. Kan apa? Kita itu sedih cara wong tua lah nggih. Wong anak pilek mawon gopoh wong tua. Anak pilek ki lho gopoh si bayi itu. Sirai panas pun gopoh. Niki mboten. Ditinggal dari Baitul Maqdis didelek ke Mekah, ke Baitullah itu. Hanya 2 orang itu. Istrinya Ibu Hajar dan anaknya Nabi Ismail saat itu masih bayi. Itu dilakukan. Masya Allah. Dan itu nggak ada yang dikurangi perintah itu. Dan nggak pernah ditawar sama Nabi Ibrahim. Ya Allah. Punteng Mekah po Gusti cedek-cedek mawon. Mboten nggih. Diperintah langsung budal. Masya Allah. Oh, hanya dikasih 1 bakul kurma sama sedikit air. Dan itu ndak lama sudah habis. Makanya akhirnya Ibu Hajar ketika air itu habis dan kondisi yang menyusui, ia cari air. Melayu antara Bukit Sofa dan Marwah. Ya Allah. Nggak ketemu sampai 7 kali. 7 kali. Dan ternyata air itu kemudian dipancarkan oleh Allah di bawah telapak Nabi Ismail alaihissalam, yang sampai sekarang itu menjadi air Zam-Zam. Masya Allah, Nabi Ibrahim seorang suami yo taat, istrinya Ibu Hajar yo taat. Coba wong saiki, wedok saiki lo misalnya ditinggal, digendeng-gendeng bojone.
Wong kadang-kadang ditinggal Jumatan mawon diboti. Lah. Masya Allah, Ibu Hajar itu luar biasa. Beliau itu bukan orang terhormat, seorang budak. Beliau seorang Beliau budak. itu seorang budak. Dikasih sama Raja Mesir saat itu, namanya Amr itu. Ya Allah. Jadi Raja Mesir Amr itu yang ngasihkan budak Ibu Hajar itu. Dan itu istri kedua toh. Istri pertama Ibu Saroh sampai usia 90 tahun itu tidak punya keturunan. Dan Ibu Saroh itu orang yang cerdas, cantiknya luar biasa. Dan saat itu Raja Mesir Amr itu senengane golek wong ayu, dirabi. Nah saat itu Nabi Ibrahim sama Ibu Saroh ke Mesir, krungu ana wong ayu dipanggil, diceluk wong loro. Ditanya, Ibrahim, iya Raja, ini istrimu? Bukan, ini saudara saya. Masya Allah. Berarti bujui. Itu saudara saya. Terus Nabi Ibrahim, iya bisik-bisik, sampai tak omong itu tuh bojoku. Sebab nek tak omongi bojoku, gak selamat kene wong loro. Karena nanti pasti dibunuh suaminya. Nah itu siasat namanya. Boleh dalam kondisi seperti itu, bujuk itu boleh. Bujuk ya. Dan Nabi Ibrahim itu kalau kata Rasulullah seumur hidup itu bujuk hanya 3 kali. Nabi Ibrahim. Ini kula jenengan main bendino. Malah meh tiap ngomong itu mesti ana bujuk. Nabi Ibrahim enggak. Sepanjang hidup itu membujui orang hanya 3 kali. Yang satu yaitu mengatakan bahwa istrinya itu adalah saudarinya, bukan istrinya. Yang kedua, di saat Nabi Ibrahim pernah mengalungkan kapak ke berhala itu, Namrud. Sopo iki sing ngancurno berhala? Ya takokno sing berhala gede iku wong kalungan kapak. Itu aku. Dan aku. Yang ketiga pernah diajak ibadah. Karena kondisinya lemah, apen-apen loro, benda ikut ibadah begitu. Hanya itu. 3 kali. Bujuke 3 kali. Tulen jenengan iki mesak ngomong iki sembuju. Ya Allah. Nah, Ibu Hajar itu hanya seorang budak yang dikasih oleh Raja Amr itu. Tapi beliau hatinya sangat luar biasa. Makanya gak salah kalau putranya Ismail itu diangkat Allah jadi nabi pilihan. Ya Allah. Orang-orang hebat, orang-orang soleh, orang-orang alim, itu kebanyakan lahir karena asuhan ibunya. Banyak yang begitu. Nek bapak itu sering gak berhasil. Betul itu. Ini ibu-ibu ben krungu. Karena ngapunten nggih. Sebaik apapun benih dari seorang ayah suami begitu. Tapi nek tanah itu tandus, nggak subur, nggak akan jadi anak soleh, nggak akan. Makanya sebenarnya yang lebih bahasanya, yang lebih bisa menentukan apik mboten anak, iku ibu. Ya insyaallah. Walaupun misali bibit poh kualitas lagi, poh kadung, iku nek ditandur nang tanah tandus, gak nguwo poh kadung, dadi poh kecil. Nok kembang itu, nok woe. Kenapa? Salah tanah. Iya. Walaupun bibitnya bagus, berkualitas. Sama. Seorang ibu juga begitu. Masya Allah. Makanya seorang ibu harus kuat riyadhah. Harus kuat riyadhah. Saya pernah dikasih ilmu sama Yai Bukhari Bunga Gresik. Gus, nek ana wong wedok, iku pikirane iki. Mikir wong lanang ganteng terus metu nafsune, hawa nafsu. Iku angel ngetokno dadi anak soleh iku angel. Pikiran tok lho nggih. Masih pikiran tok.
Ya Allah, wong iku ganteng ngire. Terus timbul sawat. Iku angel duwe anak soleh. Soleh temenan maksudnya lho. Nek soleh-soleh biasa nggih saged insyaallah. Sampai segitunya. Wah padahal saat ini wong wedo-wedo, arek wedo-wedo iku walah. Nek nonton wong lanang iku sampai ngiler-ngiler. Nah, dan nonton porno barang. Ya Allah. Angel metu dadi anak soleh itu angel. Jadi ibu itu yang punya rahim. Nek tanai subur, bibit itu ya juga apik. Walaupun mungkin bibitnya gak pate apik, kalau tanahnya subur itu bisa jadi bagus. Masya Allah. Nah, Ibu Hajar itu seorang ibu yang sangat luar biasa. Tirakati kuat. Diperintah oleh Allah ditempatkan seorang diri dengan anaknya di Baitullah. Beliau menerima. Berjuang sendirian. Ya Allah, nggak ada makanan, nggak ada air. Terima. Dan saat itu kan dereng enten bangunan seperti sekarang. Saat ini kan sak panas-panas itu sih iso ngiyup. Di zaman sak monten ngiyup nanti. Belum ada bangunan. Ya Allah, padahal saat ini kan cuaca panas, bisa sampai 45 derajat. Itu nggih panas. Saya waktu haji itu sangu sandal, selop itu plastik, itu anyar. Saya masuk ke tenda wukuf. Hanya sebentar lagi. Hanya 2 jam. Iku metu puret pisan sandal itu. Enggak bisa dipakai. Enggak bisa sampai saking panas. Padahal zaman sekarang, apalagi dulu zamannya Ibu Hajar. Masya Allah, itu lagi. Jadi seorang wanita yang hebat akan melahirkan anak-anak yang hebat. Nabi Isa alaihissalam dirambut Ibu Erdo, nggak di bapak malah. Ya Allah. Dulu ketika waktu perang Qadisiyah, zaman Khalifah Umar, itu ada namanya seorang wanita khonsa. Duwe anak papat lanang kabeh. Masya Allah, karo ibu itu taat begitu. Ketika datang seruan untuk perang Qadisiyah musuh orang kafir itu, anak papat diceluk. Nak, napa Bu? Iki kate perang. Awakmu kudu melu. Dereng rabi, Bu. Kudu melu. Nggih. Awakmu kudu budal ngarep dhewe. Nek perlu syahid mulih nang omah. Isahid waktu perang itu. Anak papat niku mantuk. Nggih Ibu. Coba arek saiki salat. Ngaji mondok. Aja kongkon perang, kongkon salat iki lho nyelentung. Subuh ditangi karo ibu gak melek-melek. Ya Allah, khonsa anak 4. Dikongkon perang itu budak, ngarep dhewe. Dan 4-4-nya itu kemudian menjadi syahid, mati. Ya Allah. Lalu Ibu Khonsa ini mengatakan, Alhamdulillah ya Allah, Engkau memberikan nikmat kepadaku berupa kemuliaan dengan cara Engkau syahidkan keempat putraku. Masya Allah. Itu jawaban. Jadi ibu kehilangan anak itu lo syukur. Mboten sedih. Mboten sedih. Semoga aku segera menyusul mereka, bertemu dengan mereka. Sampai begitu. Allahu Akbar. Jadi anak papat kongkon budal perang manut. Ya Allah, sing hebat sopo? Dudu anake tapi ibunya. Cara ibu saiki mungkin nggih abot ngeculno anak papat kongkon perang. Kati kongkon ngarep dhewe. Wis anu anak budal salah siji ae. Nggih. Mati kan sing ngramut ibu. Yang hebat ibunya. Ya Allah, Sufyan Ats-Tsauri juga begitu. Beliau itu dirawat sama ibunya karena ayahnya meninggal waktu dia masih kecil. Disuruh ngaji begitu. Nah, awakmu nanti ulang 10 kata itu resepono. Sing kok tulis dari 10 kalimat itu resapi. Kalau 10 kalimat itu bisa mendekatkanmu kepada Allah, memperbaiki akhlakmu, kemudian menjadikan engkau orang yang baik, itu tanda engkau akan jadi orang mulia.
Tapi dari 10 kalimat yang kamu tulis kok kira-kira gak nambahno cedek nang awakmu, itu jadi malapetaka buat kamu. Allahu Akbar. Jadi nulis 10 kalimat itu tantangannya begitu dari ibunya. Makanya kemudian jadi ulama yang sangat luar biasa. Masya Allah. Sing hebat siapa? Ibu. Imam Asy-Syafi'i kan juga begitu. Iya. Ayahnya meninggal, beliau masih kecil. Diasuh sama ibunya umur 7 tahun, hafal Quran. Umur 10 tahun hafal kitab hadis Muwatta. Masya Allah, jadi ulama pimpinan madhab madhab Syafi'i. Diasuh ibunya, diasuh bapak, lewer, jak ngopi. Ayo nak ngerokok. Ya Allah. Ya Allah, ibu itu orang hebat. Ya Allah. Imam Hambali juga begitu. Imam Ahmad bin Hanbal. Itu ayahnya beliau waktu kecil sudah meninggal dunia, diasuh sama ibunya. Beliau jadi seorang tokoh pimpinan madhab Hambali. Ya karena sing hebat ibu nih. Wong bapak wis mati. Imam Bukhari juga begitu, seorang ahli hadis. Beliau mulai kecil bapaknya wafat, diasuh sama ibunya. Masya Allah. Bahkan waktu kecil Imam Bukhari itu pernah buta kedua matanya. Pernah buta ya? Pernah. Ibu nangis saya begitu. Ndungakno anak iku ya apa? Mripate waras mana? Ya suatu malam itu mimpi ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu bilang, wahai ibu, berbahagialah karena Allah sudah mengembalikan penglihatan putramu. Ya Allah. Bareng bangun, Imam Bukhari sudah bisa melihat saat kecil. Ngoten niku dalam usia yang enggak banyak, hafal sekian ribu hadis. Dan hadisnya tercatat sebagai hadis yang sahih. Berkat siapa? Ibu nih. Masya Allah. Makanya para ibu atau mungkin ada yang masih perawan gorong rapi, persiapkan. Karena anak bisa jadi soleh alim itu lebih banyak kontribusi panjenengan timbang bapak yarare. Pak yarare itu nitip dok. Mari nitip wis tinggal mulai, tinggal melayu, tinggal kim-kim, tinggal nanti. Nah, panjenengan yang kudu kuat riyadhoi, harus kuat tirakate, supaya anak itu tadi wong sing duwe derajat. Sama Nabi Ismail juga begitu, Nabi Ishak juga begitu. Ibu Sarah itu wanita hebat. Wah, itu KKB wong seperti Ibu Sarah itu, ibadah kuat, selalu mendampingi suami berjuang untuk menyebarkan Islam dari Babilonia, Mesir, kemudian kembali ke Baitul Maqdis. Masya Allah. Dan yang hebat itu, beliau mempersilahkan Nabi Ibrahim untuk menikah lagi. Dengan budak lagi. Dengan budak. Allah. Ojo diseneni aku cuma cerita. Jenengan setuju gak setuju faktanya yang Masya Allah. Atine itu jembar. Subhanallah. Jadi totalitas Nabi Ibrahim itu ketika melaksanakan perintahnya Allah 100% gak ada yang dikurangi. Kemudian ketika Nabi Ismail besar, datang ujian lagi, perintah dikongkon belek. Astagfirullah. Dan hebatnya Nabi Ibrahim taat, anak itu ya taat, sama taat. Coba arek saiki misale nggih. Dan itu misale wahyu temenan, nak ya apa nak aku ngipi awakmu kongkon beleh. Itu mesti mesu-mesu anak. Wah Pak gandeng. Wah anak kok katidibal. Ya Allah. Loh, itu kan perintah nggak masuk akal. Mboten logis. Nggak logis. Kongkon beli anak, suruh naruh istrinya di dekat Baitullah, terus ditinggal hanya
seorang diri dan anak kecilnya. Nggak logis, nggak masuk akal. Tapi itu dilaksanakan. Dan itu menjadi sebab jadi keluarga keramat itu begitu. Ya kita ini kadang-kadang anak turu begitu. Ngesakno kati nangi gitu. Jan ojo tangi sik tas turu arek iku mau. Kesel. Ya Allah. Nah itu. Jadi kemuliaan keluarga Ibrahim itu satu karena itu. Beliau itu totalitas ketika melaksanakan perintahnya Allah. Dan Nabi Ibrahim itu ngapunten ketika datang perintah untuk khitan. Beliau seketika itu ambil kapak yang ada di sampingnya, gai motong kulupe itu. Masya Allah. Jadi sunat itu nggak kapak. Coba Mas Isa Melayu. Misal sunat nang calak, dibae sing digawa tutuk gunting kapak Melayu mesti itu. Ya Allah, Nabi Ibrahim seketika itu. Ketika ditanya sama seseorang, wahai Nabiullah, mengapa panjenengan kok khitane gawe kapak? Karena ketika datang perintah Allah untuk khitan, yang ada di dekat gitu ya kapak itu. Masya Allah. Bukankah engkau punya alat lain yang lebih tajam, yang lebih layak dipakai khitan? Jawabnya Nabi Ibrahim apa? Aku takut ketika datang perintah khitan itu dan aku melangkahkan kaki untuk cari alat yang lebih tajam. Aku takut dicatat oleh Allah sebagai orang yang suka menunda-nunda perintahnya. Subhanallah. Ya Allah. Akhirnya ya ono kapak digawe. Misalnya ono godho roti ya. Sok godho roti. Masya Allah. Lah kula jenengan iki nunda-nunda perintah Allah wis ping pira? Ngono kok pengin dadi keluarga mulya. Yuk kaji. Dan ini pelajaran buat saya sing ngomong ini. Masya Allah. Jadi itu loh yang menjadikan keluarga itu mulya. Nggih mulya dunya, nggih mulya akhirat. Coba berapa miliar orang yang termotivasi untuk kurban karena melihat kisah Nabi Ibrahim. Jadi kisahnya itu menjadi inspirasi begitu. Sing kurban sesuk lho pirang miliar wong sak dunya. Karena mengikuti apa? Lakoni Nabi Ibrahim. Berapa banyak orang yang haji sekarang wukuf di Padang Arafah? Itu karena semua inspirasi dari Nabi Ibrahim. Padahal orang yang lakon hidup kebaikannya itu ditiru, ia akan mendapatkan pahala dari orang yang ikut melakukan. Terus piro gedene pahala Nabi Ibrahim itu. Malaikat bingung. Wis gak dicatet mbon. Jarno ae. Bukune wis kebek. Masya Allah. Saking mulyane Nabi Ibrahim dan keluarganya. Lo bingunge wong keramat itu. Jadi ritual ibadah toh. Lha saat itu kan tadi Ibu Hajar meloya melayu kan golek banyu. Mboten ibadah. Kan bingung golek banyu. Tapi sekarang jadi lakon ibadah wong umroh wong kaji. Sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah. Lo coba. Bingunge wong keramat. Wong solihah. Iku dadi lakon ibadah. Allah. Masya Allah. Itulah nggih wis gak kena diceritakno. Kita ini masih jauh panggang dari api. Dadi wong api iku lho sik atu. Angkane aja sumbung-sumbung. Kadang rumangsa duwe ibadah didik wis bangga. Akhirnya nggak punya motivasi yang lebih untuk ibadah. Masya Allah. Itu satu totalitas itu dalam beribadah. Yang kedua, Nabi Ibrahim dan keluarganya tipikal orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas. Coba zaman sakmonten, sopo sing pengen muji kulo sopo? Nabi Ibrahim menyebarkan Islam lintas negara. Nggak ada yang muji, bahkan dimusuhi itu. Nabi Ibrahim kemudian membangun Ka'bah, meninggikan Ka'bah. Siapa sih muji? Enggak ada uang.
Iya. Inggih Ibu Hajar sama Nabi Ismail urip rekosone koyo ngene iku lho, sapa sing ngerti? Enggak ada. Sendiri. Ya Allah. Apa artinya dalam kesendirian itu? Ya ikhlas tulus melaksanakan. Itu wong ikhlas. Nah, kadang-kadang kita ibadah sering ingin dipuji sama orang. Allah. Ibadah ingin mendapatkan keuntungan material. Masya Allah. Dan itu bisa kula jenengan tingali sangka doa yang kita panjatkan. Saya yakin lebih banyak ndaluk dunyane timbang mati husnul khotimah. Lha kita masih njaluk sehat. Njaluk duit sing akeh, iso budal kaji. Iku semua alasan mawon. Intine njaluk duit ngono. Kadang-kadang donga njaluk husnul khotimah itu lo carry. Masya Allah. Sing didhisikno iki njaluk duwite, njaluk sehate. Malah sing gak enak iku njuk dibayari utange. Utang lunas. Pangeran gak melu utang lho. Kongkon nglunasi. Iku mau sing bingung malaikate. Wong-wong iki ya opo karepe. Masya Allah. Makanya ketulusan di dalam melaksanakan ibadah itu penting. Nah, yang ketiga, keluarga Nabi Ibrahim itu punya karakter selalu sabar. Ibu Hajar ketika digodok iblis, ketika Nabi Ismail diajak Nabi Ibrahim, nanti bojomu karo anakmu, ya dijak lunga karo bojoku. Bojoki awakmu kuwi dibelah. Duh, lha apa kok dibelah? Ya alasan Ibrahim itu perintah Gusti Allah. Seketika itu Ibu Hajar mengatakan, kalau itu perintahnya Allah, aku ikhlas anakku disembelih oleh suamiku. Masya Allah. Dicoba. Akhirnya iblis mboten berhasil. Sabar. Nabi Ismail sendiri ya sabar. Itu tadi. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fangdur madza taro. Nah, aku iki ngimpi diperintah nyembelih awakmu. Seketika Nabi Ismail mengatakan, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Abah nek pancenen iku perintah Allah, nggih jenengan lakoni. Masya Allah. Itu bukan omongannya wong tua loh nggih. Dawone Nabi Ismail yang masih remaja. Umuran kula jenengan seneng dolan. Tapi Nabi Ismail sudah punya jawaban seperti itu. Kalau itu memang perintahnya Allah, panjenengan lakukan, laksanakan. Sembelih saya. Kula ikhlas. Ya Allah. Karena kesabaran itu kan akhirnya berbuah nikmat. Ketika dibeleh gamane gak tedas langsung diganti sepersekian detik. Gak ono detik lagi. Napa? Satuan terkecil niku. Sadurunge detik niku napa? Ya iku. Diganti set langsung tadi kambing domba itu. Dan itu dombanya Habil di saat kurban zaman Nabi Adam alaihissalam. Masya Allah, ini gue lagi. Jadi banyak sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari keluarga-keluarga orang soleh dulu. Ya Allah. Jadi tantangannya kula jenengan iki gelem niru napa mboten. Iku tok. Ya. Terima kasih Yai atas kajiannya. Ya baik Dulur Victor, kita akan lanjutkan lagi Dulur setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Fajar Syiar El Victor. Ya Allah, masalah kodoh, ya Allah, ya Allah. Ana apa sih Cak? Urip kok ngersulo ae. Iki lho Ning, masalah iki lho kok ono ae. Yo masalah kerjaan, yo masalah keluarga, yo masalah ekonomi, tumplek blek wis. Sampean pingin solusinya? Ya ikut wakaf Al-Quran saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai penerang hidupmu. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai pembimbing dalam rumah tanggamu. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai tuntunan dan panutan di dalam kamu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai solusi dari semua masalah yang sedang kita hadapi, karena hakikatnya semua masalah itu akan selesai atas pitulunge Allah karena barokahnya Al-Quran. Maka ikutilah program Wakaf Al-Quran dari Radio El Victor, pasti dan pasti barokah selama-lamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya Anda membuktikan kasih sayang Anda terhadap orang-orang yang Anda cintai dengan mengikuti wakaf Al-Quran atas nama mereka. El Victor FM memberi kesempatan untuk Anda wakaf Al-Quran atas nama orang-orang tercinta Anda. Infak 1 mushaf Al-Quran Rp150.000. Hubungin 0896 1324 5201 dan 031 841 2470 pada jam kerja, atau bisa hadir di Radio El Victor, Jalan Raya Jembur Sari 21, Surabaya. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya El Victor. Ya baik dulur El Victor, kita lanjutkan kembali. Baik Yai, kita sudah memiliki pertanyaan ini tadi dari WA. Assalamualaikum, saya Mbak Zahro mau bertanya terkait ibu. Apa yang bisa dipersiapkan sejak sebelum menikah untuk menjadi ibu yang baik? Terima kasih. Oke. Sebenarnya teorinya ya sederhana. Panjenengan istiqomah sholati. Kemudian ditambah sholat sunnah rawatibnya, sholat duhanya, kemudian sholat malam, dan tentu akhlak itu yang juga tidak boleh ditinggal. Akhlaknya bagus, hati ini lapang itu. Jadi hati ini itu segoro. Bahasanya ya jangan sampai kita ini punya musuh, nggak senang sama orang, benci sama orang, dan ketika disakiti orang ya sabar. Jadi selalu lapang begitu. Urip iki ikhlas begitu. Diatur koyo opo ae kali Allah. Manut. Orang itu sering bingung urusan rezeki. Padahal rezeki itu sudah ditanggung sama Allah. Gitu. Orang bingung dengan kehidupannya yang akan datang. Lu kabeh itu sudah ditoto sama Allah. Harusnya yang kita bingungkan itu ya opo carane kula jenengan dadi wong sing uripe diridani Allah. Ya Allah. Kan harusnya begitu. Tapi jarang kita sumpek mikir ya opo carane oleh ridho. Sing sering sumpek ya urusan dunya. Ya gak sapa-sapa sing ketapur sih. Ya ngoten iki. Ya Allah. Jadi begitu. Nggih. Masyaallah. Baik, kita terima telepon ya Inje. Satu telepon aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sinten Ibu dari mana? Ibu Su'a dari Gresik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, gini Pak Ustadz, tadi kan diterangkan Nabi Ibrahim selama hidupnya bohong 3 kali. Salah satunya diajak ibadah nggak mau. Itu ibadah apa Pak Ustadz kok nggak mau? Itu karena apa? Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diajak ibadah orang kafir. Kan saat itu memang kondisi Nabi Ibrahim itu ya ijenan, menyebarkan Islam. Makanya harus punya siasat. Kadang-kadang ya diajak ibadah sama orang kafir itu,
nyembah berhala. Ya. Nah itu Nabi Ibrahim supaya iso diterima alasane pura-pura sakit supaya gak digoleki. Nek gak pura-pura sakit alasane gak gelem ya dibunuh sama orang kafir. Pada saat itu ya seperti itu. Masya Allah. Jadi Nabi ujiannya kaya ngono. Bukan hanya disakiti dengan lisan, tapi ya diancam bunuh. Mula jenengan kan paling ya dilokno wong kan ngoten mawon, dirasani. Iku wis sumpek karo-karuan. Astagfirullah. Enggak pernah kita diancam bunuh sama orang itu, enggak pernah. Masya Allah, ngoten ya. Ya. Baik, karena waktu juga terbatas ya. Nggih, alhamdulillah. Dengan doa ya. Nggih, mudah-mudahan kita semua, seluruh keluarga kita selalu diparingi sehat. Amin. Semuanya semoga dibarokahi Allah, ditakdirkan bisa ibadah di tanah suci Makkah dan Madinah. Amin. Kedua orang tua kita, para guru kita, mudah-mudahan derajatnya ditinggikan di sisi Allah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih Mas Isat, pangapunten dulur semua. Alafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur sembah nuwun Nyai atas ilmunya pada pagi hari ini. Baik dulur Al Victor, usai sudah perjumpaan kita dalam Fajar Syiar Al Victor hari ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang berkah serta ilmu yang bermanfaat. Dulur, terima kasih dan mohon maaf saya Ishak pamit undur diri. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.